Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irer. Selamat pagi Bu Des. Bagaimana keadaannya hari ini? Ada sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Bu Irer bahwa pada hari ini saya akan mengadakan supervisi di kelas Bu Irer ya. Dalam kegiatan supervisi ini kita tidak tegang Bu Irer ya, santai aja Bu ya. Kita hanya berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita ke depannya dalam mengajari anak-anak kita nanti ke depannya ya. Baik, sebelum kita melakukan supervisi di kelas nanti ada namanya pra-observasi Bu Red. Jadi pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Iret. Kira-kira Bu Iret bersedia? Bersedia. Alhamdulillah Bu Iret. Baik, kira-kira nanti dalam materi hari ini materi tentang apa yang Ibu sampaikan di kelas nanti Bu? Baik, kebetulan untuk pagi ini kami akan masuk bab 3 itu tentang gaya di sekitar kita di kelas 4D. Jadi tentang gaya materinya hari ini Bu ya. Kemudian ada tujuan Bu, tujuan pembelajaran hari ini kira-kira apa Bu? Untuk pertemuan pertama kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kami capai di kelas nanti, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mendefinisikan pengertian sebuah gaya, dan yang kedua bisa menyebutkan dan memahami tentang macam-macam gaya. Oh, jadi Ibu akan mendefinisikan gaya. Ada 2 tujuan Bu ya, mendefinisikan gaya, kemudian memahami, anak-anak bisa memahami macam-macam gaya itu tersebut ya Bu ya. Baik, kemudian yang kedua Bu Red, area perkembangan ingin yang Ibu capai itu kira-kira seperti apa Bu Red? Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran kita yang 2 ini, saya berharap setelah pembelajaran ini berlangsung, siswa saya setelah mereka berada di luar bisa memahami konsep gaya, definisi gaya, pengertian gaya itu dan macam gaya dalam setiap kegiatannya yang dilakukan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa mengaplikasinya gaya tersebut di kehidupan mereka sehari-hari Bu ya. Kira-kira perkembangannya anak-anak itu bisalah mempraktikkannya Bu ya. Kemudian yang ketiga Bu Irab, sebelum masuk nanti ya tentu ada persiapan yang sudah dilakukan tentunya dari rumah. Tentu ada pula strategi ya Bu ya. Kemudian kira-kira kalau boleh tahu strategi apa yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas itu? Baik, yang pertama itu sebagai guru, saya tadi malam sudah mempersiapkan itu RPP, bagaimana rancangan kegiatan saya yang akan saya lakukan nanti di kelas. Yang itu setelah saya melihat selama ini anak-anak di kelas 4 itu lebih banyak atau sekitar 80% lah Bu Des ya, anak-anak itu lebih cenderung audio visual. Jadi anak itu lebih suka mendengarkan daripada dia yang langsung menemukan. Jadi di sini strategi yang saya buat itu adalah saya memancing anak-anak itu dengan berbagai macam pertanyaan dan berbagai macam gaya yang saya berikan. Nanti anak-anak itu bisa mendefinisikan apa itu gaya dan apa saja macam-macam gaya yang harus kita pelajari pada saat. Jadi anak-anak Ibu kebanyakan audiovisual yang Ibu udah Ibu temui selama ini Bu ya. Jadi Ibu ini mengajak tibanya anak-anak itu terlibat langsung, mempraktikkan langsung dengan Ibu menjelaskan terlebih dahulu, kemudian melibatkan anak dengan memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan Bu ya, sehingga mereka dapat memahami apa itu gaya tersebut Bu ya. Terima kasih atas apanya Bu. Mungkin itu sampai di sini dulu pra-observasinya. Kemudian nanti saya akan pergi ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi ya Bu pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan Ibu bisa ya. Mungkin itu saja Bu. Baik, kita sukses untuk kelas Bu ya. Sudah, ketua kelas mau siapkan? Siap, berdoa sebelum pelajaran mulai.
Kak, masih video ya? Iya. Baik, hari ini apa pelajaran kita? Apa pelajaran kita hari ini? Yaitu pengetahuan alam dan Iya. ya, ada di bawah bukunya. Ada di bawah bukunya? Keluarkan buku IPA semuanya. Keluarkan buku IPA-nya. Kita mempelajari IPA baru. Bab 3 lagi ya. Itu tentang gaya di sekitar kita. Nah, buka bukunya halaman berapa? Habis bukunya? Ya, halaman 63. Jadi sekarang kita belajar tentang gaya. Sebelum kita masuk ke materinya, hari ini tujuan pembelajaran kita itu untuk mengetahui jenis-jenis gaya dan definisi gaya. Jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenis gaya, kita harus tahu dulu apa itu gaya. Ya, yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian gaya. Nah, ibu minta sama 2 orang ke depan untuk supaya bisa kita mengetahui apa itu gaya. Siapa yang bisa adu panco di sini? Yang bisa adu panco? Yang mau adu panco sama temannya, adu kekuatan. Ya, Fauzan sama Jamil, siapa ke depan? Gak apa-apa, siapa aja nanti. Ayo ke sini, Fauzan sama Jamil, ibu minta ke depan. Adu panco. Ya, siapa yang menang? Jangan nakal sama temannya. Nah, ya, kita saksikan siapa yang akan menang. 1, 2, 3. Nah, siapa yang coba sekali lagi. Tangannya sama kakinya sama-sama dibungkukan. Ya, 1, 2, 3, mulai. Nah, siapa yang menang? Ayo, siapa yang menang dan lelah David? Nah, berarti siapa yang menang? Fauzan yang menang. Siapa lagi yang mau adu panco ke depan? Charles sama siapa? Sama Hafiz. Ayo ke depan. Nah, 1, 2, 3, mulai. Kakinya sama-sama ditumpukan. Charles kampanye keluar. Masa kalah sama Hafiz? Udah menang sekali lagi. Oke. Nah, berarti siapa pemenangnya? Terus sekarang kalian coba tengok ibu. Ini ada meja. Ya, sekarang ibu mau tarik meja ini ke sini. Ya. Ada bunyinya? Nah, sekarang berpindah nggak tempatnya dari sini ke sini berpindah? Jadi antara tadi temannya bermain adu panco sama ibu menarik meja atau mendorong meja, apa persamaannya? Sama-sama ngapain? Sama-sama? Sama-sama menggunakan otot tangan pintar. Apa lagi? Apa yang sama-sama dikerjakan oleh Hafiz sama Charles tadi sama ibu di depan?
Sama-sama ngapain? Kalau Hafiz sama Charles tadi itu pancur kan? Iya kan? Nah, dia ngapain tadi tuh? Kalau Charles ngapain dia? Charles sama Hafiz sama-sama ngapain? Sama-sama? Sama-sama? Menarik. Ada yang mendorong kalian kayak gini tadi ngapain? Kayak gini apa? Jadi apa itu gaya? Memberikan tarikan atau dorongan terhadap sebuah benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sebuah benda. Nah, sekarang kita masuk lagi yang kedua, itu adalah macam-macam gaya. Pertama itu gaya otot. Dan satu lagi gaya apa? Nah, kita pahami satu persatu tentang gaya otot dan gaya gesek. Mana yang dikatakan dengan gaya otot? Coba sebutkan satu contoh gaya otot. Adu panco, apa lagi? Hah? Tarik tambang, benar, apa lagi? Hah? Mencabut rumput, pintar, apa lagi? Apa kata ibu? Gaya apa? Narik tali layangan. Narik tali layangan, pintar, apa lagi? Ada lagi? Kenapa pegang enggak? Jadi apa itu gaya otot? Ada lagi selain aktivitas tangan, otot yang menggunakan selain otot tangan, otot apa lagi yang digunakan? Otot kaki. Contoh apa lagi? Tendang bola, apa lagi? Main sepeda. Cukup? Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan menggunakan gaya otot. Itu kalau dua kalian sebutkan. Satu gaya otot tangan, dua gaya otot kaki. Ada lagi satu lagi yang kalian lupakan. Apa itu? Otot? Kepala. Otot? Rahang.
Baik Ibu Iret, terima kasih atas apanya tadi saya sudah masuk ke kelas Ibu Iret tadi pagi ya. Tentu tadi saya sudah melihat pula menilai Ibu Iret bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini di kelas Ibu. Untuk ini sudah masuk kita sesi terakhir, di mana di dalam kelas tadi saya sudah melakukan supervisi. Sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi sebelum masuk ya Bu ya. Baik, ada pasca observasi kelas ini ada berapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Iret atau ingin saya tanyakan. Yang pertama Bu Iret, tadi setelah mengajar di kelas, kira-kira perasaan Bu Iret bagaimana? Setelah mengajar tadi ada sedikit rasa senang karena ada antusiasnya anak-anak untuk belajar. Namun ada banyak PR yang akan harus saya perbaiki untuk belajar selanjutnya. Iya, berarti Ibu sudah merasa agak senang lah, sudah apa, walaupun masih ada anak yang belum antusias Bu ya. Dan yang kedua Bu Iret, dari yang Ibu buat tadi ada strategi yang Bu lakukan tadi. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini udah tercapai apa belum Bu? Kira-kira? Untuk tujuan pembelajaran ada yang tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, tapi ada juga yang belum tercapai karena masih ada anak-anak yang tidak fokus saat belajar. Jadi ya tujuan pembelajaran untuk hari ini masih kira-kira 80%-an Bu ya, yang maksudnya masih ada yang untuk diperbaiki ke depannya Bu ya. Dari itu kemudian yang ketiganya Bu Iret, dari pembelajaran yang Ibu Iret sampaikan tadi, ada nggak rasanya yang Ibu rasanya kurang gitu atau perlu ditingkatkan untuk ke depannya kira-kira? Ada Bu Des. Jadi berdasarkan tinjauan saya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ini, saya lebih melihat kepada yang 80% anak saya yang audio visual. Jadi saya sedikit lengah terhadap yang 20% lagi. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini tidak tercapai karena saya tidak total melihat keseluruhan anak. Jadi untuk anak yang 80% ini saya sudah bisa memberi kesimpulan dia sudah bisa memahami. Tetapi ada 20% anak lagi, 20% dari anak itu yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Jadi PR saya di sini, kesalahan saya di sini ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya pembelajaran ini saya tidak hanya fokus kepada yang audiovisual saja, tapi saya juga lebih memperhatikan anak-anak yang lebih aktif. Jadi untuk kedepannya pembelajaran untuk yang seperti ini saya bisa membuat kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Yang audiovisual saya kelompokkan satu, yang yang lebih suka menulis saya kelompokkan satu, dan yang lebih aktif saya kelompokkan juga satu. Berarti untuk selanjutnya Ibu ingin melihat gaya belajar anak itu ya Bu ya. Untuk berikutnya mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar. Berarti Bu ada yang audiovisual, ada yang hanya bisa menulis atau melihat konten Bu ya, ada yang aktif gitu. Nah, berarti seperti itu kira-kira Bu ya. Baik Bu Iret, ini yang terakhir Bu ya. Langkah selanjutnya yang akan Ibu ambil yang kurang rasanya yang Ibu saat ini mengajar untuk berikutnya, kira-kira seperti apa untuk langkah selanjutnya? Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu yang pertama itu saya harus mengkelompokkan anak dulu sesuai dengan gaya belajarnya, dan yang kedua saya juga harus membuat media-media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Berarti itu Ibu pertama mengelompokkan, yang kedua menyesuaikan gaya belajar anak untuk berikutnya Bu ya. Terima kasih Bu Iret atas waktunya. Mungkin pada saat ini sudah kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih sudah membantu saya observasi. Kemudian saya tadi sudah melakukan pra-observasi Bu ya, dan supervisi di kelas. Kemudian ada namanya tadi penutup ya Bu ya, pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu, mungkin hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa sama-sama meningkatkan bagaimana cara anak ini belajar untuk berikut ke depan ya. Terima kasih.